Gaspol. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih buat Kak Justin, Pak Parsimin dan teman-teman yang menyempatkan waktunya untuk hadir di sini. Sebenarnya saya tidak tahu mau berbagi apa ini sebenarnya, karena saya tidak tahu juga bilang akan singgah di sini. Pertama, saya kasih tahu Ibu Orpa bilang tidak usah sampaikan ke sana karena saya mungkin singgah di Sorong paling cuma 1 jam atau 2 jam. Tapi ternyata Ibu Orpa sudah informasikan ke Pak Parsimin dan Ibu Justin, akhirnya ada nih sesi seperti ini. Jadi untuk persiapan-persiapan dibilang mau berbagi, sebenarnya saya mau berbagi apa sebenarnya? Jadi mungkin saya berbagi cerita saja ya kayaknya ya. Kalau mau berbagi trik dan lain-lain kayaknya kita sudah bisa lakukan semua. Mungkin cuma yang ejen-ejen baru mungkin boleh belajar dari teman-teman yang ada di sini, Pak Parsimin, Pak Ninjar ya. Ya Pak Ninjar, dan teman-teman yang lain untuk memperoleh ilmunya, karena saya juga tidak pernah berdiri di depan teman-teman seperti ini. Kalau saya sosialisasi di sekolah, di kantor, saya sukanya berdiri karena saya kadang gemetar, jujur. Saya kadang gemetar. Jadi kalau untuk mau berdiri kayak begini, saya minta maaf kalau nanti mungkin yang gemetar, jadi minta tolong jangan lihat kaki saya ya. Perhatikan kita punya cerita saja ya. Ya, mungkin lebih enak kalau saya duduk karena saya takut. Tapi mungkin bagusnya ada yang temani kah di sini kah, supaya saya jangan sendiri, kasihan. Ya, jadi sekali lagi saya minta maaf kalau sebentar apa yang kita mau sharing-sharing hari ini mungkin tidak seperti yang teman-teman harapkan, tapi saya mungkin berharap kita ambil sisi positifnya sajalah. Apa yang bisa kita pelajari, apa yang kita bisa dapat, ya kita ambil sisi positifnya. Orang bilang ambil positif, buang negatif ya. Apa tuh kependekannya apa sih? Ambil positif. ATM. Anmati tiru modifikasi, Pak. Oh, iya kah. Oke. APBN ya, ambil positif, buang negatif, betul tahu APBN ya. Jadi nanti kalau misalnya saya cerita, sebenarnya pengalaman-pengalaman saya yang saya cerita saja ini, kalau dibilang berprestasi sih sebenarnya masih banyak di luar sana yang di kantor-kantor lain, bahkan yang ada di sini itu yang lebih berprestasi dari saya. Saya ini hanya menjalankan saya punya tugas saja. Pertama, tugas untuk mencari nafkah, tugas cari uang, karena ya saya punya anak sudah 2, jadi saya harus carikan uang. Nah, saya harus berjuang, mungkin orang bilang berjuang dengan jarak. Saya biasa kadang menangis kalau saya pergi lagi ke Asmat, atau kayak macam kemarin itu, saya dari Palu ke Makassar, Makassar ke sini tuh anak saya menangis, malamnya menangis, antar saya ke bandara menangis, pulangnya dari bandara anak saya juga masih menangis. Jadi itu yang biasa saya kepikiran, kalau kita mau lakukan seperti ini terus kayaknya tidak deh. Kalau bisa kita mengembangkan tim yang mungkin sudah dirintis dengan Pak Min, Ibu Justin di sini, supaya kita bersama-sama dengan keluarga lah. Saya juga kadang menangis kalau misalnya saya kelamaan biasa di Asmat. Bayangkan saya biasa ke Asmat itu bulan 5 loh, 5 sampai Desember. Baru balik lagi ke Palu bulan Januari sampai bulan 4. Jadi saya cuma di Palu 4 bulan. Saya di kampungnya orang 8 bulan. Jadi anak saya itu sering menangis. Dia bilang, ayah cuma sebentar saya ke sini, pulang lagi ke tempat lain gitu. Jadi mungkin itu pembukaan ya. Jadi nanti dilanjutkan sama ini ya, pertanyaan kalau misalnya ada pertanyaan seperti itu ya. Terima kasih. Oke, ya. Itu tadi sedikit perkenalan dan pembukaan dari Pak Andarias ya. Pak, teman-teman ini kebanyakan yang masih ejen baru ya. Ya, seperti kita di awal-awal dulu pasti apa ya, masih gamang gitu di bisnis ini. Boleh Pak Anda sharing buat teman-teman, terutama yang teman-teman baru ya. Apa sih yang membuat Pak Anda ngeklik betul-betul mau fokus di Prudential? Notabene Bapak kan
latar belakangnya dari perusahaan yang lumayan bonafit ya kemarin, kenapa tidak mencari pekerjaan yang sejenis, yang sudah ditahu skillnya sama kayak gitu, kenapa lebih memilih Prudential? Oke, terima kasih. Mungkin saya cerita sedikit soal background saya ya. Saya itu kerja di perusahaan mulai 2002. Saya di Freeport mulai dari 2002 sampai 2017. Jadi ada sekitar 15 tahun saya kerja di Freeport. Nah, apa yang saya dapat dari Freeport? Tidak ada teman-teman. Kita hanya menjalani hidup saja. Apa yang kita dapat bulan ini, habis juga bulan itu. Bulan depan kita dapat lagi, bulan depan juga habis. Jadi selama saya kerja 15 tahun, orang bilang gajinya Freeport itu besar, tapi buktinya bagi saya, tidak ada kok yang saya simpan, tidak ada kok yang saya dapatkan, tidak ada kok yang kelihatan begitu. Nah, apa yang saya punya? Saya masih tinggal dulu waktu saya masih kerja di Freeport, saya masih tinggal di Pondok Mertua Indah. Saya masih tinggal sama mertua. Bayangkan coba, saya kerja 15 tahun di Freeport dengan orang bilang gajinya besar. Saya mungkin jujur ya, gaji di Freeport itu saya dulu waktu baru masuk 2002, gajinya itu 2,8 waktu pertama ya 2002. Masuk 2011, itu gajinya sudah 15 juta loh, 2011. Karena kita lakukan mogok kerja itu hari untuk kenaikan gaji. 2011 sudah 15 juta. Masuk 2011 ke atas sampai 2017 itu sekitar 18 juta loh penghasilan saya dari Freeport. Tapi apa yang saya dapatkan? Nggak ada kok yang saya kasih tinggal, nggak ada kok yang kelihatan. Nah, mungkin saya bisa bersyukur bahwa pada saat saya kenal Prudential, saya kenalnya lebih awal ya. Saya kenal Prudential itu 2011. Waktu kami mogok dulu di Freeport, istri saya paksa saya untuk masuk jadi agent. Nah, kita dulu waktu agent itu kita punya tes itu masih sifatnya kayak UMPTN, kayak lingkar-lingkar yang bulat-bulat tuh. Sekarang kan enak ya. Nah, kalau kita dulu tuh masih dikasih masuk di satu ruangan, terus kita lingkar-lingkar. Nah, kadang ada yang ikut sampai 2 kali, 3 kali tidak lolos-lolos. Nah, sekarang enak. 1 kali saja ikut langsung lolos ya, sudah jadi agent, tinggal mau atau tidak saja. Nah, itu jadi pengalaman kita dulu. Nah, puji Tuhan mungkin karena soal yang lingkar-lingkar itu saya agak pintar sedikit, jadi 1 kali tes saya lolos ya. Kalaupun di 2011 itu saya belum jalan. Sebelum jalan teman-teman. Nanti saya jalan itu di 2018 saya fokus di Prudential. Pada saat saya tidak kerja di Freeport. Nah, alasan saya sebenarnya fokus di Prudential simple saja sebenarnya. Itu hanya dari sisi waktu. Saya dulu teman-teman waktu kerja di Freeport, pergi jam 5 pagi, pulang jam 7 malam. Anak belum bangun, waktu kita pergi kerja ya. Pulang itu kadang tinggal 1 jam saja sama-sama anak-anak. Anak-anak sudah tidur. Jadi kita hanya bersengkrama dengan keluarga itu cuma sejam saja. Nah, terus waktu 2011, istri saya sudah pindah ke ini, Palu. Saya tinggal sendiri di Timika. Nah, saya cutinya cuma 6 bulan sekali. Itu pun cuma 2 minggu 1 kali cuti. Berarti saya ketemu dengan istri cuma 4 minggu. Dalam 1 tahun, coba bayangkan. Kita ketemu dengan istri cuma 1 bulan dalam 1 tahun. Nah, apa yang kita dapatkan dari situ, kebebasan waktunya sama sekali tidak ada teman-teman. Kita mau keluar, nah kita mau dapat penghasilan dari mana? Kita tidak kerja, tetap tidak ada uang. Nah, kita mau keluar dari Freeport, nah sedangkan orang berlomba-lomba mau masuk. Nah, akhirnya pada saat 2017 kita lakukan mogok kerja yang kedua, dan sampai sekarang itu mogoknya berlangsung sampai sekarang dan kami sudah tidak kerja. Dan saya bilang bersyukur saya karena saya sudah kenal Prudential dari 2011. Jadinya 2018 itu saya fokus ke Prudential sudah. Saya lakukan, saya kerjakan apa yang saya bisa di Prudential. Kita masih sifatnya training di kantor itu hari ya. Nah, masih training di kantor, masih kita berkantornya di TM1 dulu ya, di Timika. Kita sering training. Nah, kita belajar juga sedikit, akhirnya kita bisa jalankan Prudential dengan bagus. Kalaupun saya ingat 2017, 2018, 2019 itu saya punya produksi baru satu-satu. Kenapa? Karena saya berada di satu daerah yang namanya Asmat itu tempat yang pernah orang tidak senang dengan namanya asuransi. Nah, jadi pemulihan saya lakukan di 2017
17, 18, 19 di sana. Dalam artian pemulihan kepercayaan orang kepada asuransi. Itu yang saya lakukan di sana. Jadi yang saya dapatkan nasabah 2017, 18, 19 itu satu-satu saja. Mungkin ada sekitar 10 orang dalam 1 tahun. Nah, yang besar saya lakukan itu pada saat 2020. Pas masa pandemi itu hari, karena orang sudah percaya kepada Prudential itu hari, karena saya lakukan pemulihan selama 3 tahun berturut-turut, akhirnya orang percaya ke Prudential dan lumayan banyak. Bahkan ya kami boleh mencapai prestasi yang lumayan lah itu hari ya. Ibu Orpa naik jadi AD, saya sendiri dapatkan MDRT, saya juga dapatkan Star Club itu hari, dan ada NLC ya. Jadi ada beberapa yang kita dapatkan, dan kita bersyukur bahwa kita dapatkan itu karena kita mengerti bahwa di Prudential pasti kita bisa dapat. Yang penting kita lakukan, ya. Itu saja mungkin ya. Ya, itu tadi ya alasannya Pak Andarias. Kenapa ya? Dia nggak mau jadi Bang Toyib ya, tidak pulang-pulang. Jadi banyak sekali background orang-orang yang akhirnya fokus ke Prudential itu bukan karena pekerjaannya tidak bagus ya. Banyak yang pekerjaannya bagus, tapi ya mungkin karena waktunya dan banyak lagi alasan mereka akhirnya memilih Prudential ya. Pak boleh sharing awal-awal aktivitasnya Bapak, bagaimana manajemen hariannya ya sampai bisa berhasil, bisa berbagi sama teman-teman yang baru. Ya, mungkin yang saya lakukan, saya fokus saja di 2020 ya, karena itu yang mungkin dibilang prestasinya kita di situ. Kita tetap berusaha untuk dapatkan prestasi di tahun-tahun berikutnya, tapi 2021 itu prestasi yang saya dapatkan tinggal MDRT. Nah, artinya ada sedikit kepuasan yang kita sudah dapatkan di 2020. Nah, itu yang mempengaruhi saya itu hari, karena saya bilang saya kan sudah pernah dapatkan itu, saya sudah dapatkan ini, saya sudah pernah raih ini. Akhirnya di 2021 ke atas itu saya lakukan tidak maksimal begitu. Jadi saya bilang ke teman-teman, jangan tiru yang itu. Dalam artian kalau bisa kita lakukan full time atau kita lakukan maksimal, kalau kita sudah lakukan dari awal, kita lakukan maksimal seterusnya. Kayak macam sekarang nih, saya sebenarnya dikejar oleh target sebenarnya. Saya punya target untuk tahun ini Star Club. Nah, sedangkan api yang baru saya kumpulkan sampai saat ini baru 350, berarti masih ada kurang sekitar 400 juta lebih. Nah, kenapa saya mau ke Kaimana? Karena kebetulan Kaimana itu sudah pernah juga kami Ibu Orpa pernah injak ke sana, sudah ada nasabahnya kami di sana. Jadi saya berharap kalau saya ke sana nanti kami lakukan pengembangan di sana, terus rasa percayanya orang ke Prudential juga bisa kita kembangkan di sana lah ceritanya untuk mendapatkan itu ya. Jadi kita memang harus fokus di sini teman-teman. Kalau kita cuma mau jalankan seadanya saja, tidak akan ada hasilnya kawan. Tidak akan ada. Memang kita harus fokus. Jadi kalau bisa teman-teman yang baru ya berpikirlah bahwa di Prudential itu bisa kita dapatkan semuanya. Menurut orang-orang yang sudah sukses ya. Karena kalau kita kayak begini kan kita kan baru memulai juga. Cuma kan yang mesti jadi patokannya kita itu kan orang sukses di atasnya kita. Nah, apa yang teman-teman kita bisa dapatkan di atas kan sebenarnya bisa kita dapat sebenarnya. Nah, apa yang mereka lakukan? Nah, itu mesti yang kita lakukan juga supaya kita dapatkan itu. Beda kalau di perusahaan ya. Kalau di perusahaan kau jungkir balik juga, kau kerja mati-matian juga, sebatas itu saja kau punya jabatan. Karena di perusahaan itu kan satu-satu saja. Foreman-nya cuma satu, genpornya cuma satu, superintendennya cuma satu, kan begitu. Nanti mati yang di atasnya atau pensiun baru kita bisa ganti, betul ya? Baru kita bisa ganti. Jadi kita tidak akan pernah bisa menggantikan yang di atasnya kita kalau kita kerja di perusahaan. Tapi kalau di sini teman-teman, kalau kayak macam kami ini, kalau dibilang sudah AD, tapi kalau misalnya teman-teman fokus dari bawah, bisa jadi teman-teman yang lebih di atas nanti dari kita. Nah itu bagusnya bisnis seperti ini, karena yang di bawah atau yang baru bisa lebih di atas dari kita. Penghasilannya kalian bisa lebih tinggi dari kita. Kalaupun memang butuh proses, semua butuh proses ya. Saya kenal Prudential itu dari 2011 loh, sampai sekarang 2023 berarti sudah sekitar 12 tahun ya. Kalaupun memang fokusnya mulai dari 2018. Seperti itu. Iya, manajemen hariannya seperti apa Pak? Oh, iya. Mungkin bikin planning dulu, terus
Janji temu dulu, 1 hari ketemu berapa orang, presentasinya bagaimana, seperti itu. Oke, jadi sebenarnya yang pertama ditentukan dulu sebenarnya ini targetnya kita dulu apa? Orang bilang goalnya kita apa? Kalau kita goalnya kecil, ya otomatis pekerjaan hariannya juga kita akan kecil, teman-teman. Karena kita hanya berpikir bilang saya cuma mau berpenghasilan 1 juta 1 bulan. Berarti kalau 1 juta 1 bulan itu berapa api saja itu sudah bisa 1 juta 1 bulan. Kalau goalnya kita lebih besar dari itu, ya pasti kita akan berusaha untuk mendapatkan yang lebih besar karena goalnya kita mau besar. Misalnya nih kayak macam saya mau goalnya hari ini kan Star Club misalnya. Berarti otomatis kalau Star Club kan kita sudah tahu hitungan apinya toh 748 ya. Ya 750 ya 750 juta api. Berarti kalau targetnya kita 750 juta api, kayak macam saya nih yang saya baru capai sekarang kan baru 350. Berarti masih ada sisa 400 juta lebih kan? Nah, bagaimana dalam 3 bulan ini 450 itu masih bisa kita dapat. Nah, berarti itu yang harus kita lakukan dulu. Kita baginya dulu per bulannya, kita baginya berapa nasabah yang kita dapatkan, baru per minggunya, baru per harinya. Berapa orang yang bisa kita prospek dalam 1 hari. Nah, itu mungkin yang saya mau rencanakan. Kalau bisa, saya lakukan itu baik dan saya lakukan itu maksimal di Kaimana nanti. Mudah-mudahan teman-teman doakan, mudah-mudahan kita bisa dapatkan nanti ya. Seperti itu. Ya, seperti itu. Ya, Pak, itu kebanyakan kalau ketemu nasabah, Bapak janjian dulu atau langsung didatangi dengan alasan silaturahmi seperti itu? Oh ya, kalau yang saya lakukan selama ini di Asmat, rata-rata saya lakukan referensi. Referensi itu lebih potensi untuk closingnya lebih besar kalau referensi. Beda kalau kita kunjungi langsung ya, dengan alasan kebetulan saya singgah di sini, saya mau datang ketemu Bapak, kan itu kayak macam orang bilang tidak ada asap, tidak ada api, langsung datang begitu ya. Jadi bagusnya kalau kita referensi, kita misalnya nih, saya ketemu dengan saya punya nasabah satu, baru saya tanya, ada keluarganya Bapak kira-kira yang saya bisa tempat dijelaskan, yang produk yang Bapak ambil atau yang produk yang Bapak anggap bagus, yang bisa saya tempat dijelaskan. Nah, dia akan kasih kita referensi, misalnya 1 atau 2 orang. Nah, dari 1-2 orang ini yang kasih ke kita kunjungi orang itu, kita minta lagi referensi. Jadi jangan berhenti minta referensi. Nah, itu yang orang sukses lakukan sebenarnya. Karena kalau kita tidak berhenti meminta referensi, berarti kita punya market juga tidak berhenti. Karena kan kalau 1 orang tidak mungkin orang yang dia kenal sama. Pasti ada orang yang dia kenal yang berbeda dari orang yang satunya kan, atau keluarganya juga pasti berbeda. Nah, itu yang kita lakukan. Jadi paling bagus atau paling mungkin paling bisa closing itu kalau kita lakukan untuk yang referensi, untuk yang saya begitu. Kalau pengalaman Pak Anies ini teman-teman kita kan baru ini Pak. Kebanyakan kita janji temu dulu dengan alasan silaturahmi dan lain-lain ya. Mungkin bisa sharing triknya Pak Anda di awal-awal dulu ya. Bagaimana awal closing sampai bisa berkembang menjadi referensi. Oke. Jadi begini, otomatis kalau kita ketemu orang itu pasti ada pembukaan lah. Tidak mungkin langsung kita cerita soal asuransi ya. Biasanya itu kita basa-basi dulu lah. Kita cerita, oh kebetulan saya lewat dari sini, baru dipertemukan dikasih nomor teleponnya Bapak, baru saya datang kunjungi Bapak. Nah, baru kita lakukan namanya perkenalan dulu. Dia kerjanya di mana, terus berapa anaknya, supaya bisa kita tahu nanti bilang apa yang saya mau tawarkan. Nah, biasanya seperti itu ya. Misalnya anaknya 2, tapi orang tuanya masih muda. Nah, itu bisa kita lakukan closing 1 keluarga, biasanya seperti itu. Karena itu sudah pernah beberapa keluarga saya lakukan seperti itu. Tapi tidak bersamaan ya. Tidak bersamaan. Biasanya saya lakukan itu, saya lebih fokus dulu ke orang tuanya. Saya tidak fokus dulu ke anaknya. Kalaupun saya tahu anaknya ada, tapi saya tidak fokus dulu ke anaknya. Kalau saya fokus dulu ke orang tuanya. Alasan yang saya pakai kenapa harus orang tuanya dulu, alasannya adalah kalau misalnya anak yang duluan masuk, terus tiba-tiba terjadi apa-apa sama Bapak, siapa yang mau bayarkan tabungan pendidikannya anaknya Bapak? Kalaupun sebenarnya di situ ada yang namanya pelanjutan tabungan ya, tapi saya tidak sampaikan itu dulu. Supaya dia fokusnya juga larinya ke dia dulu. Oh iya, betul juga ya. Bagaimana kalau saya bikinkan tabungan pendidikan? Nah,
Saya sendiri kalau ada apa-apa, siapa mau lanjutkan tabungan pendidikan, supaya pikirannya itu berfokus ke dia dulu sebagai pencari nafkah. Yang biasa orang biasa cerita itu kita cari dulu siapa yang ATM dalam keluarga ya, siapa yang menghasilkan uang dalam keluarga. Nah itu dulu yang kita cari supaya dia duluan masuk, Nah caranya ya memang berbagai cara ya kita harus lakukan ya, tidak sama semua orang karena kan sifatnya orang juga beda-beda. Terus kebutuhannya orang juga beda-beda, tidak semua kebutuhannya orang sama. Kayak macam kalau misalnya kita kasih masuk orang tuanya, kita lihat dulu kalau misalnya dia sudah punya BPJS dan dia merasa nyaman dengan BPJS, ya jangan kita tawarkan kartu kesehatan. Kita tawarkan produk lain karena banyak seperti itu. Saya tidak mau yang produk ini, saya tidak mau asuransi karena orang berpikir asuransi itu hanya kesehatan. Ada yang berpikir begitu. Nah, jadi kita harus kasih pemahaman ya, apa yang Bapak butuhkan, nah itu yang kita tawarkan. Nah, mungkin seperti itu. Kebanyakan pakai presentasi apa? Kalau saya sih yang cerita ke orang itu, saya jarang pakai presentasi ya. Saya biasanya tunjukkan saja apa yang baik di Prudential, kayak macam bukti klaim, itu yang saya tunjukkan. Kalau Bapak tidak percaya tentang Prudential, ini seperti ini loh Prudential. Kita kasih tahu dulu Prudential itu seperti apa, terus apa yang kita dapatkan kalau misalnya kita gabung di Prudential, terus klaim-klaim yang selama ini dilakukan oleh Prudential berapa besar. Nah itu yang biasa saya tunjukkan. Kalau misalnya persentase, saya biasanya persentase tergantung dari produknya ya. Misalnya nih produk Purcinta atau produk Purwarisan. Nah kalau mungkin kita mau cerita produk Purwarisan sekarang kan tidak ya, karena Purwarisan sudah mau ditutup ya. Bulan Oktober ini kan sudah berakhir ya. Jadi kebanyakan saya punya nasabah itu yang Purcinta. Nah kenapa saya lakukan atau saya banyak dapatkan nasabah melalui Purcinta, karena presentasinya paling gampang sebenarnya. Orang biasanya itu berpikir dari sisi masa menabung saja. Orang berpikirnya masa menabung tidak lama. Apakah menabungnya tidak lama? Apakah menabungnya tidak seumur hidup? Karena kadang kalau kita tawarkan kayak macam kartu kesehatan kan itu biasa kita lakukan seumur hidup, itu menabungnya seumur hidup ya. Tapi kalau kita tawarkan Purcinta itu kan hanya 10 tahun saja. Kita tinggal bilang nabungnya 10 tahun, terus masa pertanggungannya 20 tahun, tahun ke-20 kalau kamu sehat, ya uangnya kembali. Dalam artian bisa kita jadikan sebagai uang pensiun. Jadi mungkin presentasinya saya ambil yang sederhana-sederhana saja. Saya tidak mau yang ribet-ribet. Saya tidak mau ceritakan yang kecil-kecilnya di dalam. Kita ceritakan dulu yang garis besarnya. Supaya orang dulu memahami itu bahwa oh ini bagus sebenarnya. Nanti setelah itu baru kita ceritakan detail. Kan kadang ada juga orang seperti itu. Ya, dia maunya detail. Jadi nanti kalau orangnya memang detail ya baru kita ceritakan detail. Tapi kalau dia orangnya yang umum-umum saja, ya kita ceritakan yang secara umum saja tentang produk itu. Seperti itu. Ya, kayaknya simple Pak ya. Kuncinya tinggal kita lakukan tiap hari. Lama-lama ahli. Sekali lagi Pak, ini buat teman-teman kan kita yang baru ya. Memang kita sudah mulai ajarin, baru belajar presentasi, mulai join Fieldwork juga ya. Tapi boleh Pak Anda mungkin role play, lihat langsung ya bagaimana cara Pak Anda prospek. Oke, setuju? Silakan Pak, saya jadi nasabahnya nih. Yang bawel. Saya bingung juga ini kalau role play, karena bagaimana ya? Itu yang saya bilang tadi, sebenarnya untuk presentasi ke orang itu tidak semua sama. Jadi tapi tidak apa-apa, kita coba ya. Ya, kita coba. Ya, oke. Mungkin kita ya, artinya kita belum kenal, ada referensi ya. Ya, referensi ya. Oke. Anggap referensi ya. Saya baru kenal Ibu Tini. Paling kalau pertama yang saya lakukan itu kenalan dulu lah. Paling halo, perkenalkan nama saya Andreas. Saya dari Prudential. Gimana Pak? Oh ya, kebetulan tadi saya dari rumahnya Pak, keluarganya Ibu ya, Pak Anton lah. Saya kebetulan tadi malam saya berkunjung ke rumahnya Pak Anton dan saya ada sesuatu cerita tentang programnya Prudential dan
dia menyarankan untuk berkunjung ke rumahnya ibu. Kalau ibu tidak keberatan, saya mungkin boleh cerita-cerita juga ke ibu tentang apa yang saya ceritakan ke Pak Anton tadi malam, Kak. Oh, prudensial. Saya pernah dengar itu Pak, tapi kayak tidak bagus Kak. Oh, baguslah kalau ibu sudah pernah dengar, tapi kalau ibu bilang tidak bagus, nah mungkin yang biasa saya tanyakan itu tidak bagusnya kira-kira tentang prudensial di mana ya? Ada katanya yang bilang itu tipu-tipu, uangnya tidak kembali. Oh iya, mungkin kalau dibilang tipu-tipu itu biasanya dari oknum saja, biasanya itu dari agen-agen tertentu ya, tidak semua karena kalau dibilang prudensial tipu-tipu, mungkin prudensial dari dulu udah tutup ya. Kalau dibilang tipu pasti ditutup lah. Sama dengan kita kalau kita menipu pasti ditangkap lah ya Bu ya. Jadi kalau dibilang tipu-tipu, nah mungkin yang saya mau pastikan ke Ibu tipunya kira-kira di mana supaya saya jelaskan nantinya Ibu. Seperti itu. Iya, habis itu saudara yang bilang, jadi saya takut juga. Oh iya ya. Jadi mungkin kalau saudaranya ibu itu pernah pengalaman yang tidak bagus tentang oknum agen dari prudensial atau mungkin dari agen-agen tertentu ya, mungkin bukan cuma dari agen prudensial ya. Siapa tahu ada agen lain. Nah, itu biasanya kejadiannya itu dari oknum saja kok. Itu tidak semua sama kayak macam kami nih, kalau saya mau dibilang tipu-tipu tidak mungkin, saya sudah dari 2011 sampai 2023 masih bertahan di prudensial. Begitu. Itu bagaimana Pak maksudnya? Oh ya, oke. Nah, saya cerita mungkin kebetulan karena produk Prucinta ini produk baru juga di Prudential. Ada beberapa produknya Prudential yang baru, tapi mungkin yang saya ceritakan ke Ibu dulu namanya produk Prucinta. Nah, kebetulan itu juga yang saya ceritakan ke Pak Anton tadi malam. Nah, program Prucinta ini programnya sederhana Ibu. Kalau mungkin selama ini Ibu nabungnya di bank, nah ini kebetulan ada program yang ditawarkan oleh Prudential, kita nabungnya di Prudential, tapi ada manfaat yang dikasih sama Ibu. Kalau misalnya tidak terjadi apa-apa sama Ibu, uangnya Ibu kembali loh ini. Nah, masa menabungnya kita tertentu Ibu, masa menabungnya kita 10 tahun. Tapi kita di cover, kita punya jiwa selama 20 tahun. Nah, tahun ke-20 kalau misalnya Ibu sehat-sehat, uangnya kembali loh Bu, jadi uang pensiunnya Ibu. Nah, kalau boleh tahu dulu Ibu, umurnya berapa nih? 17 tahun. Oh, masih muda sekali ya. Oke. Kalau umur 17 tahun itu Ibu ya masih produktif banget ya. Artinya kita bisa mencari kita yang bisa mencari uang ya dalam rumah kalau seperti itu ya. Atau Ibu sudah kerja? Sudah kerja Pak. Oh, sudah kerja. Berarti Ibu sekarang sudah jadi pencari nafkah ceritanya karena sudah mencari uang ya. Jadi kalau Prucinta itu bisa kita jadikan juga nanti sebagai uang pensiunnya Ibu, itu juga bisa Ibu jadikan sebagai persiapan warisan ke keluarganya Ibu nanti. Nah, kalau misalnya kita belum berkeluarga, berarti warisan yang kita tinggalkan itu orang tua. Paling tidak warisan ini sebagai balas jasa lah sama orang tuanya kita yang pernah membiayai kita selama kita ada sampai sekarang seperti ini, Ibu. Seperti itu. Oke. Mantap ya teman-teman, presentasinya simple ya. Pak Anda sendiri pakai oret-oretan nggak Pak? Apa presentasi keranjang kayak gitu? Biasanya sih kalau saya pribadi itu saya lihat dari orangnya. Kalau orangnya orang detail, biasanya saya pakai kertas. Biasa saya coret-coret kalau orangnya detail. Tapi kalau orangnya biasa-biasa kan ini bisa kita lihat orangnya kok. Kalau orangnya bertanya-tanya terus berarti orangnya detail itu. Nah, kita harus coret-coret yang kayak begitu. Tapi kalau orangnya kita bicara apa yang kita tanyakan dia juga jawabnya seperti itu ke kita, berarti tidak usah coret-coret. Kita cerita saja itu bisa meyakinkan dia kok. Jadi beda orang beda cara seperti itu ya. Ya, tidak usah. Pakai keranjang kehidupan itu Pak ya? Ya. Presentasinya? Biasanya pakai itu. Iya. Sementara itu dulu teman-teman ada yang bertanya lagi? Mungkin ada yang mau ungkapkan unek-uneknya nih. Waktu terbatas ya, manfaatkan dengan maksimal. Atau masih mau dipikirkan pertanyaannya? Kamu bertanya. Oke, Pak Nizar, silakan.
Saya mau tanya Pak Andes. Pak Andesias kan artinya jadi agent sudah 10 tahun ya, kurang lebih lah. Nah, kalau saya ketemu di lapangan itu kan banyak nasabah menanyakan, akad saya kan sudah selesai 10 tahun untuk unit link ya. Dulu kan disarankan untuk bayar hanya 10 tahun. Nah, kenapa kok saya suruh bayar terus gitu? Nah, gimana cara menyampaikan itu, Pak? Oh iya. Oke. Terima kasih. Mungkin yang ditanyakan Pak Ninjar ini soal unit link ya. Memang pada saat kita bercerita ke orang soal asuransi, mau tidak mau kita harus ceritakan bahwa ada dua programnya prudensial. Ada yang program unit link atau yang sifatnya apa konvensional ya? Ya, konvensional ya. Dan ada yang tradisional. Ada konvensional, ada tradisional ya. Seperti itu kan? Ada kalau tradisional itu kan yang ya, kalau unit link itu kan biasa orang bilang konvensional kan, betul ya? Iya toh, konvensional dengan tradisional kan, betul salah kan tidak? Konven syariah. Oh, lebih ke unit link ya, ya. Jadi mungkin kita cerita soal ada programnya prudensial 2, ada yang tradisional, ada yang unit link. Nah, kalau yang tradisional itu sifatnya dia pasti, soal masa menabungnya pasti. Artinya sudah tertera dalam polis bahwa nabungnya 5 tahun, nabungnya 10 tahun, nabungnya 15 tahun. Nah, kalau yang unit link, kalau yang Pak Ninjar tadi tanyakan itu, kita jelaskan dulu isi dalam polis. Boleh enggak saya lihat polisnya? Saya biasanya seperti itu. Boleh enggak saya lihat polisnya? Karena kalau unit link otomatis tidak ada masa menabungnya di dalam. Masa menabungnya yang kita bikinkan itu hanya diilustrasi. Kita contoh menabungnya 10 tahun, tapi tidak ada tertulis dalam polis, jadi itu tidak bisa kita jadikan acuan. Nah, yang sering saya bilang sama orang, harusnya mungkin agen mau bilangnya dulu itu minimal masa menabung 10 tahun. Minimal ya, bukan 10 tahun nabung, tapi minimal 10 tahun. Nah, kalau misalnya sahamnya bagus, bisa jadi kurang dari 10 tahun. Tapi kalau sahamnya tidak bagus, kayak macam pandemi kemarin itu, otomatis kita harus menabung lebih dari 10 tahun. Nah, itu biasa yang saya bilang, bahwa unit link itu sifatnya seperti itu. Berbicara saham saja, karena kalau orang-orang yang tahu sudah asuransi, pasti tahu yang namanya saham. Jadi kalau kita bilang saham, orang sudah tahu itu, oh saham itu ada yang anjlok, ada yang naik. Kalau sahamnya bagus, berarti masa menabungnya kita juga bisa singkat, bisa tidak sampai 10 tahun. Tapi kalau sahamnya anjlok, ya berarti kita harus menabung lebih dari 10 tahun. Bahkan mungkin bisa jadi seumur hidup. Jadi tergantung dari kita punya nilai tunai. Nah, itu sudah yang kita mau jelaskan. Makanya kalau saya pasti saya minta polis supaya saya jelaskan ya. Kalaupun mungkin saat itu saya belum bisa menjelaskan soal nilai tunai. Tapi itu yang sering saya lakukan, saya ambil buku polisnya, saya foto, baru saya minta tolong cek berapa nilai tunainya. Kan bisa ke Prudential itu kita lakukan kok. Bisa ke WAB ya. Atau bisa ke admin, tapi biasanya kalau di admin dorang tidak kasih tahu saldonya ya. Dorang cuma kasih tahu aktif atau tidak. Tapi biasanya saya lakukan juga itu cek dia punya customer service-nya. Kan dalam buku polis yang dulu itu ada customer service. Ya, itu biasa saya lakukan sendiri itu untuk menghubungi agennya. Untuk menanyakan seberapa besar dia punya saldo. Supaya bisa kita perkirakan bahwa kalau saldonya cuma segini, berarti mau tidak mau harus menabung lebih dari 10 tahun. Tapi kalau misalnya, saya biasa tanya sama orang, kalau misalnya saldonya kamu sama dengan yang kamu setor, berarti bisa jadi kamu berhenti menyetor. Karena kemungkinan biaya asuransi yang dibebankan ke dia, itu keuntungan dari saldonya dia itu sudah bisa membayar. Tapi alangkah bagusnya kita lakukan lagi itu yang namanya top up. Nah, biasa saya ini kan kalau misalnya kamu mau berhenti menyetor, lakukan lagi top up satu kali 1 tahun lah. Nah, seperti itu sih jawaban saya biasa ke orang yang menanyakan soal. Kita kan sudah biasa atau mengalami masalah itu, tapi takutnya kan sebagai agent baru itu kan nanti takutnya nggak bisa bantu. Ya. Atau mungkin
Oke, terjawab ya Pak. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Bu Muji? Sudah. Ya, ini sebagian agen baru Pak, ada juga agen-agen lama ya. Mungkin dengan kehadiran Pak Anda hari ini membangkitkan motivasi yang lebih semangat lagi tahun ini ya. Boleh ini sedikit Pak, mungkin untuk menambah motivasi, pernah enggak Pak Anda mengalami down gitu ya? Terus apa lagi yang Pak Anda lakukan untuk tetap terus semangat dan mau bergerak lagi? Apa yang bisa meyakinkan Pak Anda, oh ini bagus, harus diperjuangkan gitu, tidak noleh kanan kiri lagi Pak? Oke, kalau dibilang down ya biasa. Bahkan mungkin kalau tidak pernah ikut motivasi, nah itu yang bikin kita jadi down. Jadi mungkin yang bisa membangkitkan semangatnya kita sebenarnya itu saya biasa buka-buka YouTube. Buka-buka YouTube motivasi, sesi motivasi atau sesi sharing-sharingnya orang tentang asuransi supaya bisa kita menambah ilmu lah, karena ya kita tidak bisa di sini apa yang kita peroleh hari ini itu saja, kita harus dapatkan dari luar juga. Pengalaman-pengalaman dan sharing-sharing dari orang-orang hebat di luar sana tentang asuransi itu banyak kok. Jadi kalau dibilang down ya pernah, bahkan mungkin sering. Tapi saya memotivasi diri bahwa kalau saya keluar dari Prudential mungkin saya tidak bisa dapatkan lagi tempat yang sebaik ini. Karena saya punya pengalaman dulu yang saya bilang tadi, yang karyawan, pengalaman dibilang orang gajinya besar tapi tidak ada apa-apa kita dapat. Nah, waktunya juga tidak ada sama sekali buat keluarga. Ya betul. Ya teman-teman, saya punya teman kerja dulu itu bahkan ada yang belum pensiun udah meninggal kok. Bukan kita yang tahu usia ya, tapi itu kan faktor efek dari pekerjaan kita juga. Istirahatnya kita kurang, terus mungkin jalan-jalannya memang kita tidak ada. Yang namanya karyawan itu mana ada mau pergi jalan-jalan ke luar negeri sana. Mana ada mau ke Jakarta saya susah. Bahkan ada yang saya pernah dengar cerita uangnya banyak, tapi ke Jakarta saja susah. Nah nanti dia ke Jakarta kalau sudah ada dalam rumah sakit ya, baru dia telepon, saya ada di rumah sakit ini. Oh, dia bilang katanya, tumben Bapak jalan-jalan. Dia bilang, saya ke Jakarta ini karena saya sakit. Nah biasanya orang yang terlalu sibuk dengan pekerjaannya, apalagi kalau yang status karyawan, nah itu jarang kita yang namanya jalan-jalan. Ya betul, harusnya itu ada, kan di Prudential itu ada kok yang keliling-keliling. Coba kemarin waktu tidak pandemi 2021 ya, 2020 ya, berarti 2021 April kemarin ya mungkin saya bisa injak London, tapi karena pandemi ya saya tidak injak London, tapi diuangkan ya. Nah mungkin teman-teman tahu waktu 2021 yang saya dapatkan London kemarin, andai kan saya pergi jalan ya saya sendiri yang nikmati, tapi karena kemarin pandemi dan diuangkan lumayan besar loh, itu kemarin 68 juta loh itu. Itu satu kali masuk itu 68 juta. Jadi 68 juta itu saya kasih tahu Mama Dian kemarin itu, Ibu Orpa ya, saya pemain tua itu kita rintis untuk bangun rumah. Jadi puji Tuhan mulai dari 2020 sampai 2023 kemarin ya sudah ada saya punya rumah di Palu. Kalaupun sederhana tapi ya lumayan lah. Nah, daripada kita tinggal di pondok mertua indah ya, kita masih was-was, kita masih ini mau lakukan ini dalam rumah, kalau sama mertua kan beda ya. Orang bilang kalaupun ukuran 3x4 kita sudah bisa tulis di depan rumahnya kita itu rumahku istanaku. Kita tidak mungkin tulis itu rumahku istanaku kalau rumahnya mertua ya. Kalaupun rumah mewah itu tidak bisa kita tulis loh, karena itu bukan punya kita. Tapi kalaupun ukurannya 3x4, tapi kalau itu hasil dari keringatnya kita bisa berhak untuk tulis itu. Nah itu mungkin yang membuat saya bilang bahwa di Prudential itu bisa saya dapat itu. Kalau di karyawan dulu yang saya bilang saya tidak pernah punya rumah, mobil pun itu saya kredit dulu itu hari baru bisa punya itu. Nah ternyata hal-hal yang kita tidak pikirkan di Prudential itu bisa kita dapat loh itu. Nah itu baru Star Club 1 kali. Nah bagaimana kalau Star Club bertahun 1 kali 1 tahun kita dapat? Nah misalnya tidak jadi berangkat,
Berarti setiap tahun itu kita dapat hanya untuk jalan-jalannya itu sekitar 68. Nah mungkin kalau yang Amerika kemarin ya mungkin itu sekitar 80-an itu andaikan diuangkan. Nah, karena tergantung tempatnya ya. Nah kalau MDRT kemarin itu ada juga, oh ya bertepatan dengan itu ya, bulan Februarinya masuk 25 juta dari MDRT, ya bonus ya ada banyak lah sebenarnya. Jadi jujur Tidak di bisa berkata-kata. 2020 kemarin waktu kami capai itu yang pencapaian yang kami capai empat pencapaian itu kami tak kaget-kaget sendiri. Nah itu 2021 bulan Februari itu MDRT masuk. Ya, itu bonus produksi juga masuk di bulan Februari itu. Ada sekitar 48 loh. Saya ingat kemarin itu 48 juta bonus produksi itu hari di bulan Februari di tahun 2021. Terus yang diuangkan yang bulan April yang perjalanan Star Club itu ada 68. Berarti dalam 1 tahun itu ada 100 juta lebih loh itu. Ya, belum komisi yang bulanannya kita yang kita dapatkan dari hasil kerjanya kita itu dalam 1 tahun itu. Jadi memang betul-betul kalau kita lakukan barang ini tidak bisa kita dapatkan di tempat lain teman-teman, tidak bisa. Star Club kemarin itu mulai dari 2021 itu, saya ingat 2021 Januari sampai Desember itu tidak pernah turun dari 26. Tidak pernah turun dari 26 juta itu. Dalam 1 tahun itu, 2021 Januari sampai Desember. Ya, belum lagi Orpa, karena Orpa kan adanya saya, jadi dia dapatkan 70% dulu dari komisinya saya. Nah, jadi saya dapatkan 10 juta misalnya, Ibu Orpa dapatkan 7 juta. Nah itu uangnya kami berdua ya, bukan cuma uang saya. Kalau dibilang istri biasanya kalau uangnya suami itu uangnya saya juga. Tapi kalau uangnya kita bukan uangnya istri, bukan uangnya kita ya. Ceritanya seperti itu ya. Menang banyak istri ya. Ya, biasanya kalau istri begitu. Kalau dia yang berpendapatan sendiri dia bilang ini saya punya uang. Tapi kalau kita punya uang dia bilang itu uangku juga. Nah, tapi apa yang kita dapatkan sama-sama berarti itu adalah penghasilan kita sama-sama. Nah, tidak mungkin juga karena Sapu Maitua itu saya jadikan admin. Jujur, Orpa itu adminnya saya. Jadi apa yang kendalanya saya di lapangan, nah saya alihkan semua pendingan-pendingan, saya suruh Ibu Orpa yang kerjakan pendingan itu supaya saya fokus untuk produksi. Nah, jadi itulah bagusnya kalau kita lakukan ini bersama-sama. Mungkin ya ada yang couple ini Pak di sini. Ini ya betul. Itu paling bagus kita lakukan sama-sama barang ini. Kalaupun memang ada perasaan bilang Ibu Orpa lebih di atas dari saya, tapi itu tidak mempengaruhi karena kita bilang apa yang saya dapatkan Ibu Orpa juga dapat. Jadi itu menjadi uang keluarganya kita kan. Nah, bayangkan kalau misalnya saya berjalan sendiri. Leadernya anggaplah Ibu Justin ya. Misalnya Ibu Orpa dulu tidak ada, saya jadi agent. Terus Ibu Justin jadi leadernya saya. Nah, Ibu Justin dapatkan 70%. Saya dapatkan komisi saya 100%, misalnya 10 juta. Ibu Justin dapatkan 7 juta. Berarti 7 jutanya kan hilang dari keluarganya saya kan? Iya betul tak? Hilang dari keluarganya saya karena Ibu Justin bukan keluarga langsungnya saya. Nah, kalaupun Ibu Justin yang bikin kami juga bergabung di Prudensial seperti itu. Jadi bukan kita mau menyalahkan bilang nanti kalau saya berproduksi sekian, saya punya komisi sekian, leader saya dapatkan sekian. Itu jangan kita pikirkan itu. Karena otomatis kalau kita fokus di tempat ini itu juga kita akan dapatkan nanti kok. Karena kan itu hasil usahanya kita juga. Nah, kalau saya dulu tidak ikut tes di 2021, saya kan juga tidak jadi nasabah. Saya juga tidak jadi agent. Kalau misalnya Ibu Orpa tidak paksa saya dulu jadi agent. Jadi saya berharap kalau misalnya kita orang ada yang berkeluarga, ya lakukan sama-sama, ini lebih bagus teman-teman. Itu tidak bisa kita lakukan di tempat lain. Ya betul juga sih, dan rasa curiga juga sebenarnya. Rasa curiga juga sebenarnya kalau kita lakukan sama-sama karena kita tahu pekerjaan ini. Bahwa ternyata pekerjaan seperti ini kita lakukan memang mau tidak mau kita harus berkunjung ke rumahnya orang. Jadi hilangkan itu bilang curiga-curiga, bilang nanti inilah nanti ini, jangan. Nah, karena itu kita lakukan dan bagusnya memang kita jalan sama-sama. Cuma kenapa kami tidak lakukan sama-sama sekarang dengan Ibu Orpa, karena tanggung jawab.
Masalahnya kita punya mertua sudah tua atau orang tuanya Mama Dean itu sudah tua, terus anak sekolah. Nah kalau misalnya saya mau jalan sama Mama Dean, nah siapa yang jaga anak-anak saya? Jadi kita berbagi tugas lah. Makanya saya bilang sama Ibu Orpa tidak apa-apa kamu di sini saja. Saya yang pergi cari nasabah. Kalau ada kendalanya saya soal administrasi, kamu yang kerjakan. Artinya kita berbagi tugas. Toh juga hasilnya juga sama-sama kita dapatkan. Mungkin seperti itu ya. Ya, itulah hebatnya Prudensial ya. Malah dianjurkan KKN di sini. Kalau di luar sana tidak boleh ya. Oke, mungkin sedikit kata-kata penutup dari Pak Anda buat teman-teman kita nih Pak. Silakan. Oke, mungkin kata penutup saya, kita tetap semangat untuk jalankan bisnis ini teman-teman, karena sekali lagi saya bilang bahwa bisnis ini peluangnya besar buat kita. Yang penting kita jalankan maksimal, pasti hasilnya akan baik buat kita kok. Nah, itu saya mungkin. Oke. Sampai ini boleh? Iya, karena waktunya cukup mepet ya teman-teman. Mungkin kita akhiri pertemuan hari ini. Mungkin kita jadwalkan di pertemuan-pertemuan berikut siapa ya? Via Zoom. Ya, mungkin tahun depan lagi Pak. Tahun depan. Oke. Bu Yus mungkin. Iya, atas nama SE2 ya, kami ucapkan terima kasih atas sharingnya Pak Anda yang luar biasa hari ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua dan bisa kita aplikasikan di lapangan. Bu Is, mungkin kita foto sama-sama ya.